Ada 5 cara yang paling sederhana yang bisa kamu lakuin untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu cuma hanya datang dari kekayaan, materi, atau uang. Tapi pada kenyataannya kamu pasti sering mendapatkan sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, yang akhirnya berantakan, atau bahkan apa yang kamu impikan rasanya jauh dari kenyataan. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan hanya tentang bagaimana kita meraih kesempurnaan. Bahkan kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil yang paling sederhana yang sering kita lewatkan. Apa aja 5 hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakuin untuk menciptakan kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri? Oke, yang pertama yang bisa kamu lakuin yaitu adalah bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Karena kalau kamu bersyukur, kamu akan lebih fokus terhadap hal-hal yang kamu punya. Kamu tidak akan pernah merasa berkurang. Bahkan ketika kamu sudah bersyukur, kamu menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah kepada seseorang, pasti kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Justru dengan itulah kamu akan mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan. Coba kamu mulai menghargai dan fokus terhadap hal-hal kecil yang kamu dapatkan setiap hari. Contohnya, misalkan kamu tidur, kamu bisa bangun lagi. Nah, itu contoh salah satu nikmat yang bisa kamu syukuri. Karena ketika kita tidur, kita nggak tahu. Ketika kita tidur, kita nggak akan sadar kita bisa bangun lagi atau enggak. Nggak ada yang tahu. Dan coba kamu lakukan kegiatan sehari-hari itu dengan pikiran yang positif, dengan pikiran yang jernih. Maka dengan itu, bersyukur secara tidak langsung dapat memberikan kamu kebahagiaan dengan cara yang paling sederhana. Kemudian cara yang kedua yang bisa kamu lakuin yaitu menjaga hubungan. Katakanlah kamu menjaga hubungan dengan orang-orang yang terdekat, contohnya dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan sahabat, dengan pasangan. Tapi jangan sampai kamu hanya fokus kepada masalah pribadi yang kamu pendem, yang kamu punya, sehingga kamu lupa kalau kamu itu butuh interaksi atau butuh berbagi cerita dengan orang-orang terdekat kamu atau dengan orang-orang yang kamu percayai. Justru dengan kamu berbagi atau dengan kamu mendengarkan cerita dari orang lain atau orang-orang terdekat kamu, itu secara tidak langsung akan menghadirkan kebahagiaan dari cara yang sederhana, dari cara yang sekecil kamu berbagi, sekecil kamu mendengarkan cerita orang lain. Nah, interaksi sosial seperti ini tidak hanya membuat kamu merasa dihargai atau bahkan teman kamu yang merasa dihargai, tapi secara tidak langsung kalau kamu berinteraksi sosial satu sama lain atau kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman kamu, dengan keluarga kamu, itu juga akan memberikan hubungan emosional yang baik. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya hobi. Nah, kenapa sih harus hobi? Coba kamu perhatiin, kalau misalkan kamu ada waktu kosong atau waktu luang, kamu pasti cenderung melakukan suatu hal yang membuat kamu senang. Contohnya kalau kamu ada waktu kosong, kamu membaca buku, kamu keluar, olahraga, main, nongkrong mungkin bersama teman-teman, atau mungkin ada yang hobi naik gunung, berenang, atau bahkan menyeruput secangkir kopi. Nah, itu semua hal-hal kecil yang mungkin udah kamu anggap sebagai hobi. Justru dari hal-hal kecil yang kayak gitu adalah cara yang sederhana agar kamu bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus untuk mengejarkan sesuatu hal yang besar sehingga kita melupakan sebuah keindahan dari hal-hal yang paling sederhana. Nah, dari kesederhanaan hobi ini, kamu bisa memberikan jeda dari tekanan yang sangat berat. Contoh, di dalam suatu hari atau di dalam situasi, kamu sangat merasakan
sebuah tekanan yang besar. Nah, disitulah peran hobi masuk untuk memberikan kamu kebahagiaan dengan melakukan hal-hal kecil tersebut. Jadi meskipun kamu berada di suatu keadaan yang tidak ideal, dengan hadirnya hobi dan kesenangan yang sederhana, kamu masih dapat merasakan kebahagiaan tanpa harus mengharapkan sesuatu yang sangat besar. Yang keempat, jangan sampai kamu bandingin diri kamu dengan orang lain. Salah satu penyebab yang buat kamu gak bahagia itu ya kamu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu pasti tahu kalau tiap orang itu memiliki jalan hidupnya masing-masing. Sebenarnya kamu gak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, belum tentu apa yang dicerminkan di media sosial itu sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan sampai kamu terlalu fokus terhadap pencapaian seseorang, tapi mulai fokuslah terhadap apa yang kamu targetkan atau apa yang kamu ingin capai. Jangan sampai kamu terpengaruh terhadap standar-standar yang ada di media sosial sehingga kamu lupa terhadap apa yang harusnya kamu lakukan atau apa yang harus kamu fokuskan di dalam kehidupan kamu. Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain. Ketika kamu melakukan suatu kebaikan sekecil apapun, itu pasti akan menimbulkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Mau itu dari kamu atau dari orang yang kamu bantu. Ketika kamu melakukan kebaikan kepada orang lain, tubuhmu akan melepaskan hormon oksitosin, hormon yang akan meningkatkan rasa puas dan kedekatan emosional. Coba deh kamu mulai dari sesuatu yang paling sederhana. Contohnya ketika kamu di kelas, kamu tahu teman kamu ada yang kesulitan dalam belajar, kamu bantu. Ada teman kamu kelaparan, gak punya duit, kamu bantu, kamu beliin makan, kamu traktir. Nah, mungkin dari suatu kebaikan yang kecil ini pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu pasti akan membahagiakan orang lain dan juga diri kamu. Kalau misalkan kamu buat baik sama orang lain, itu bukan hanya sekedar kamu membantu atau memberikan kebahagiaan, tapi disitulah kamu juga sadar kalau misalkan keberadaan atau wujud diri kamu itu masih dapat memberikan arti di dalam kehidupan seseorang. Nah, itu dia 5 cara dari aku yang bisa kamu terapin dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya hidup tidak sempurna itu wajar. Siapa yang bisa menuntut kita untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna? Karena kita ya hanya bisa berusaha dan juga berdoa. Tapi kebahagiaan itu bukan bagaimana kita harus selalu mencapai suatu kesempurnaan. Tapi kebahagiaan itu bagaimana kamu dapat menilai hidup, dapat menjalani hidup dengan rasa bersyukur dan juga kesederhanaan. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau diobrolin, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.